Oke, baik, saya lanjut untuk materi selanjutnya, itu mengenai tentang Scrum, yaitu lanjutan dari pengembangan dari metode sebuah software atau perangkat lunak. Oke, baik, di sini apa itu Scrum? Kayak Scrum ini yaitu sebuah dari atau kata lain dari Agile Development ya. Artinya di sini meliputi uh, baik itu adanya Scrum Master, kemudian uh, sprint planning, product backlog, atau sebuah development yang dilakukan uh, tidak ada campur tangan dengan project lain. Jadi misalnya sebuah tim project itu tidak boleh mengerjakan project di luar dari project yang dengan menggunakan metode Scrum tersebut. Jangka waktunya juga sudah ditentukan, kemudian tasknya, pekerjaannya, kemudian strategi pengembangan juga di sini bisa dibilang fleksibel ya. Jadi tidak harus menunggu pekerjaan atau tasknya itu dari orang lain atau dari tim lain itu selesai. Jadi kita bisa mengerjakan secara berbarengan pekerjaan di tasknya, tapi tahapannya tentu harus mengikuti alur dari Scrum yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian sejarah mengenai Scrum. Nah, di sini itu dijelaskan atau dikenalkan oleh orang Jepang, yaitu Hirotaka Takechi dan Ikujiro Nonaka. Itu dengan produk awalnya itu The New Product Game Development. Jadi mereka itu dulu awalnya membuat sebuah produk atau software game itu dengan metode pengembangan Agile atau Scrum. Ya, kan ada juga mungkin yang menggunakan metode pengembangan waterfall. Tapi untuk yang Scrum ini, misalnya baru terlintas kepikiran untuk membuat sebuah langkah game awal atau basic misalnya, ya udah dibuat tahapan-tahapannya, requirement atau alurnya untuk yang basic ini seperti apa, kemudian dikerjakan. Setelah selesai baru ada lagi backlog untuk pengerjaan lanjutan dari sebuah game tersebut. Nah, itu nanti berkelanjutan untuk sebuah produknya. Misalnya contoh lain aplikasi e-commerce, misalnya ya Tokopedia, Shopee, atau mungkin Bukalapak. Nah, mereka kan awalnya itu toko online tapi fiturnya belum banyak. Nah, itu bisa menggunakan metode Scrum ini. Jadi pengembangannya didefinisikan atau direncanakan tuh di awal, di backlog, dikumpulin terlebih dahulu. Apa nih yang mau dikembangin kan itu. Nah, setelah itu didiskusikan, ternyata ini dulu yang mau dikembangin, misalnya untuk tiketing, kemudian bisa juga untuk misalnya ada event, misalnya ada beli emas atau yang lainnya, pembayaran tagihan misalnya. Itu pengembangan dari produk berkelanjutan, ya bisa dibilang menggunakan metode Scrum tersebut. Kemudian karakteristiknya. Nah, di sini timnya yaitu dengan tim yang kecil secara ukurannya untuk melancarkan komunikasi agar lebih mudah dan juga mengurangi biaya serta memberdayakan satu sama lain. Dan proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis, artinya harus dapat secara dinamis. Kemudian dapat menghasilkan setiap prosesnya beberapa software dengan increment atau sesuatu yang memang harus sudah
sepakati di awal. Kemudian pembangunan dan juga orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Misalnya kita contohnya ingin membuat sebuah produk web, kita bagi jadi sebuah tim yang lebih kecil. Ada tim untuk DevOps, kemudian ada tim untuk back-end, ada tim untuk front-end, ada tim untuk desain. Nah, jadi secara pekerjaan lebih detail dan juga artinya lebih cepat nantinya. Dan dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun, artinya terus dilakukan. Bedanya contohnya dengan metode waterfall. Waterfall setelah program atau aplikasi tersebut jadi, baru kita melakukan testing secara keseluruhan. Kalau bedanya di Scrum atau Agile ini, kita melakukan testing ini berdasarkan apa yang sudah selesai dikerjakan. Jadi dilakukan testing. Dan Scrum juga dapat menyatakan bahwa produk ini selesai kapanpun jika diperlukan. Kemudian peran anggota tim dalam Scrum. Di sini kurang lebih itu ada product owner, artinya dia yang mengetahui atau yang dapat membuat requirement apa aja yang mau dibuat dalam produk atau software tersebut. Ya bisa saya bilang sebagai nantinya customer. Kemudian Scrum Master. Ini Scrum Master yang nantinya mengelola project dan juga tim tersebut agar berjalan sesuai dengan metode Scrum dan juga sesuai dengan timeline dan pekerjaan yang sudah berlaku. Ya bisa dibilang Scrum Master ini seperti seorang project manager. Kemudian Scrum Team ini terdiri dari tadi ada tim dari misalnya DevOps, back-end, front-end, dan juga desain. Oke, kurang lebih dari tahapan Scrum yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Di sini ada product owner, dia akan menginput dari pengguna, customer, atau stakeholder lain menjadi sebuah product backlog. Kemudian ada development team, artinya dapat di sini membuat sebuah sprint planning, sprint backlog. Dari backlog dijadikan sebuah sprint backlog, nantinya diolah oleh Scrum Master. Ini harus dalam durasi, misal disepakati itu 30 hari dalam sebuah produk tersebut, berarti harus selesai dalam 30 hari. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan juga daily Scrum atau update pekerjaan yang sudah selesai atau belum setiap hari. Dan juga nanti ada tahapan review dan untuk peningkatan sebuah produknya. Saat ini dapat diulangi. Oke, untuk product backlog di sini kurang lebih terdiri dari daftar pekerjaan berdasarkan requirement. Nah, requirement ini dari yang diinput oleh pengguna, customer, atau stakeholder. Kemudian memprioritaskan pekerjaan, artinya dari backlog tersebut tentu ada priority atau task yang harus dikerjakan lebih cepat atau harus lebih dulu. Kemudian release backlog, artinya backlog tersebut sudah siap untuk dikerjakan. Oke, di sini untuk product backlog contohnya ya. Di sini ada sebagai developer, manager, end user, dan juga manager. Nah, ini untuk backlognya dari seorang developer. Yang diinginkan itu yaitu adanya tambahan fitur contohnya. Kemudian manager, dia pengen ada untuk melihat data user. Dan dari end user ini bisa membuat atau menambahkan komen atau notes. Kemudian dari manager dapat melakukan juga ada tambahan fitur, misal mengontrol dari keamanan. Nah, kemudian apa yang dilakukan untuk
tahapannya dari backlognya, itu mengupdate adanya symlist. Juga dari yang view data user yang dilakukan tuh kita dapat melakukan nantinya monitor akses. Kemudian dari komen yang dapat dilakukan nanti itu dapat kita dapat inputnya itu direkam atau komennya itu direcord, dan juga sebagainya. Jadi apa yang diinginkan dan juga nanti apa yang akan dilakukan tuh. Nah, ini dari segi priority-nya, high, medium, low. Kemudian status dan juga sprint-nya. Ini masuk, ini kan masih backlog ya, ini baru ada 4 data contohnya. Ini masuk ke sprint berapa misalnya. Satu sprint itu paling sedikit 1 minggu. Jadi ini sprint 1, yang atas sprint 2, yang kemudian sprint 3. Jadi yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang masuk ke sprint 1. Nah, setelah sprint 1 selesai baru yang sprint 2. Sprint 2 udah selesai tapi jangka waktu sprint 2 ini masih ada. Ya udah, kita ngerjainnya yang sprint 3 nanti setelah sprint 3 dimulai tuh. Oke, selanjutnya untuk sprint, ini terdiri dari adanya pengerjaan atau task. Kemudian contohnya ini dilakukan projectnya ini 30 hari atau 30 main days. Dan juga tidak dapat ditambah atau dikurangi untuk waktu main days-nya ya. Nah, kemudian sprint planning. Di sini terbagi dua, yaitu planning part 1 dan part 2. Part 1 menjelaskan produk backlog, dan part 2 memilih backlog item. Artinya tadi ada 4 backlog. Kita memilih backlog item mana dulu yang mau dikerjakan di sprint yang pertama. Tadi ada 2. Kita udah memilih 2 kan. Kemudian komitmen dari task atau sprint yang akan dikerjakan, berarti harus diselesaikan atau dikerjakan. Kemudian di sini juga kurang lebih dari sprint backlog. Nah, di sini ada user story atau dari user atau dari pengguna ya. Nantinya story-nya apa, dia pengennya apa. Kemudian kita definisikan task-nya terbagi ada jadi berapa. Kemudian ini story-nya, dia mau ngapain, dia pengen ada apa, kemudian task-nya yang harus dibuat apa aja di produk tersebut. Kemudian owner atau yang mengerjakan. Nah, ini statusnya misalnya sedang dikerjakan, belum, atau sudah selesai. Ini estimasi effort main days-nya. Misalnya untuk yang story pertama 16 hari. Kemudian story 2 48. Story 3 24. Nah, ini kemudian untuk day 1 0,5, ini artinya setengah hari. Kemudian ada yang day 2 untuk pengerjaan yang task yang kedua. Ini 8 hari. Dan seterusnya. Nah, kemudian daily scrum meeting, artinya setiap hari. Yang tadi di tahapan scrumnya itu yang ada 24 jam ya. Nah, di sini yang biru ini ideal task remaining, yang merah ini actual task remaining. Artinya apa yang direncanakan dan juga apa yang realitanya terjadi kan itu. Kemudian yang idealnya, artinya yang biru ini lurus terus, tidak ada naik turunnya. Nah, kemudian kita start dari atas ke bawah, artinya misal dari 30 hari, nah ini dikurangi sampai aktualnya berapa, dia selesai berapa. Kemudian hari kedua
selesai berapa, hari ketiga selesai berapa, kemudian hari keempat selesai berapa, apakah ini sesuai dengan ideal tasknya atau dari aktualnya tidak sesuai kan itu. Ada evaluasi per hari, mengupdate sprint backlog, dan juga pengukuran oleh Burn Down chart. Di sini sum of task estimate. Jadi jumlah pekerjaan yang diestimasi dalam hari 0 sampai 30. Kemudian ini timeline dalam harinya 0 sampai 20. Oke, misalnya kalau ada yang izin kerja silahkan. Kemudian untuk sprint review dan retrospektif ya. Di sini terbagi dua untuk sprint review, yaitu ada demo. Jadi ketika sprint review misalnya 1 minggu udah berlalu, ketika ada melakukan sprint review, kita akan melakukan sebuah sprint review dengan tim project dan juga tim produk serta owner ya, atau customer. Kita demokan apa yang sudah kita kerjakan pada sprint 1. Kemudian dilakukan adanya feedback, misalnya masih ada bugs atau masih ada yang kurang sesuai. Nah, ini dilakukan, dicatat, dan nantinya masuk ke sprint selanjutnya atau nextnya kan gitu. Kemudian sprint retrospektif, artinya tim review ini timnya direview apakah dari resource tim tersebut sudah cukup untuk menghandle dari sebuah project tersebut dengan metode Scrum, artinya cukup dan tidak kurang dari timnya. Apakah malah timnya kekurangan resource dan membutuhkan tim lain, nah itu bagaimana ya. Tentunya dilakukan, misalnya kita kurang orang nih di back end, nah kita perlu 1 atau 2 orang lagi kan gitu. Itu artinya ya hambatan juga, artinya perlu direview kurangnya di gimana nih, apakah hanya sesaat atau seterusnya kan gitu, atau butuh bantuan tambahan. Oke, kemudian kelebihan Scrum. Nah, di sini dengan keperluannya berubah dengan cepat dan timnya berukuran kecil untuk memudahkan komunikasi serta mengurangi biaya. Pekerjaan terbagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, artinya sudah dibagi-bagi. Kemudian dokumentasi dan pengujian dilakukan setelah software dibangun, artinya setelah di-deploy dilakukan tes, kerjakan, deploy, tes, seperti itu, jadi lebih cepat. Kemudian proses Scrum juga dapat menyatakan bahwa produk ini selesai kapanpun jika diperlukan. Kekurangannya, seorang developer atau engineer harus selalu siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima ya. Artinya jika ada perubahan ya kita harus terima kan itu. Nantinya masuk ke Scrum atau artinya masuk ke sprint selanjutnya, atau nanti masuk ke sprint di akhir-akhir kan itu, atau mungkin memulai dengan sprint dengan timeline yang baru gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, di sini untuk absensi, kemarin kan sudah absensi di pertemuan 2 ya. Sekarang juga absensi nanti di pertemuan yang ketiga. Oke, di sini ada untuk tugas kelompok. Oke, tugas kelompok saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita kalian harus membuat maksimal dalam satu kelompok itu 3 mahasiswa atau mahasiswa, artinya hanya 3 orang. Tidak boleh lebih dari 3 mahasiswa untuk masing-masing kelompok, karena kita nggak akan bikin sebuah program nantinya hanya
membuat sebuah planning, rancangan tahapan, jadi tidak ada sisi codingnya. Kemudian satu kelompok ini wajib membuat minimal satu project aplikasi tidak coding, artinya hanya contohnya misalnya membuat sebuah project untuk e-learning, contohnya project e-learning. Nah, hanya didefinisikan untuk e-learning tersebut rancangannya apa, analisanya seperti apa, plannya mau gimana, tugas pekerjaan apa aja nantinya, dan juga manajemen dari sebuah proyeknya bagaimana. Artinya hanya kita membuat tahapan-tahapan deskripsi dan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian buat dalam bentuk PowerPoint yang meliputi tema project ya. Tadi misalnya e-learning. Kemudian tim projectnya siapa saja, plan artinya planningnya mau berapa lama untuk waktu pengerjaannya. Kemudian deskripsi projectnya juga dijelaskan. Kemudian kumpulkan ke dalam sistem e-learning dan uploadnya, yang upload tugas cukup salah satu dari perwakilan kelompok. Untuk waktunya sudah saya buka mulai dari jam 10 sampai hari Minggu jam 11.59 malam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ini kan yang poin yang keempat ada bukan PPT-nya itu hanya satu perwakilan gitu ya. Iya. Nah terus yang satu laginya itu gimana Pak di sistem e-learning? Kayak gimana tadi? Sorry, agak kurang jelas. Ini kan tugasnya dikumpulin di satu perwakilan aja. Iya. Nah nanti yang satu laginya tuh di sistem e-learning-nya kayak gimana Pak? Takutnya nggak kebaca sebagai nggak ngumpulin tugas gitu Pak. Oh, nanti ini aja. Kalau di e-learning kan saya tetap ngerekap. Nanti saya buka satu-satu, saya cek namanya gitu. Kan tetap kalian kelompok, tetap ada nama kelompoknya kan masing-masing, nama, NIM kan itu. Jadi tugasnya nanti tetap saya rekap, untuk nilainya manual. Jadi pengumpulannya di e-learning, untuk tugas kelompok ya salah satu aja perwakilan. Tuh. Kecuali nanti kalau tugasnya individu masing-masing seperti UTS atau UAS, nah itu berarti semuanya wajib untuk submit di e-learning. Tuh. Jadi untuk yang sesuai deskripsi di tugasnya aja, jika saya minta satu ya udah cukup satu aja kan itu, agar tidak double untuk di filenya nanti. Pak, ini harus kelompok Pak. Iya, kelompok maksimal 3 orang. Kalau mau sendiri ya juga nggak masalah. Kalau untuk maksimal 3, tetap tugasnya untuk tugas kelompok. Mau sendiri berdua silakan, tetap maksimal 3. Oke baik Pak, makasih ya Pak. Oke ya, ada lagi untuk yang lain? Kayak jadi untuk tugasnya ini nanti berkelanjutan sampai tugas-tugas sampai menjelang UAS. Jadi saya awalnya sampai tahap yang tadi yang saya jelaskan di deskripsi, nanti ya lanjut lagi tahap untuk tugasnya bikin apa kan itu. Untuk planning misalnya bikin backlog atau bikin sprint gimana kan itu. Jadi berkelanjutan. Maaf, mau bertanya. Ya.
Kalau misalkan tugas yang sekarang nggak sampai target gimana Pak? Tugas sekarang nggak sampai target. Oke, Ya pengumpulannya nggak sampai hari tersebut. sebenarnya tetap masih bisa submit ya. Nanti dicoba saja. Tetap masih bisa submit, seharusnya dicoba dimaksimalkan. Ya nanti kalau misalnya ya telat untuk kelompok, infokan aja ke saya. Misalnya telat ngumpulin, ya harapannya sih tepat waktu, jangan lewat ya, untuk ya disiplin kita juga. Pak, maaf Pak. Ya. Ini Mas Bapak tadi kan tugasnya itu berkelanjutan. Jadi misalkan kita tugas yang pertama ini bikin rancangan, bikin analisa, planning gitu Pak. Ya. Nah nanti di tugas yang kedua, ketiga itu bisa beda lagi nggak? Tugasnya tetap sama, tapi misalnya dengan tema yang sama, tapi isi tahapannya itu berbeda nanti. Isinya yang berbeda, tapi dengan tema yang sama. Misalnya kita ada tambahan untuk bikin sprint review atau bikin timeline gimana kan gitu. Jadi ada tambahan sedikit tuh. Jadi tetap sejalan ya Pak sama tema yang tugas pertama ini? Iya, tetap sejalan nantinya. Jadi ini tahap awal bikin judulnya, temanya apa, deskripsinya apa, planningnya mau gimana nanti. Ya dijelaskan aja di deskripsi. Ya paling di PowerPoint ya 3-4 lembar, 3-4 sheet juga udah cukup untuk yang pertama ini. Oke, Dian ya. Izin bertanya, ini Mas pribadi, kenapa itu cuman dikasih jangka waktu cuma 30 hari Pak? Apa nggak bisa 2 bulan gitu? Kalau misalkan itu butuh waktu lebih lama. Oke. Tadi kan di contohnya itu untuk tahapan sekarang itu 30 hari ya. Sebenarnya bisa lebih. Di tempat kerja saya juga ada yang itu sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Itu baru selesai dengan metode Scrum ini. Tergantung lingkup scope projectnya juga. Apabila project yang skalanya besar, makin besar, maka jangka waktunya juga atau timeline-nya makin lama. Ada juga yang ya sedang, yaitu 3 bulan, 6 bulan. Ada juga malah yang cepat, hanya 30 hari atau 45 hari tuh. Tapi hari kerja ya. Jadi tergantung besar projectnya juga atau sistem yang mau dibuat ya. Nggak harus 30 hari, bisa lebih juga, bisa kurang juga, tapi biasanya minimal 30 hari. Oke, ada lagi? Oke ya, jangan lupa di absen yang di pertemuan ketiga. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, Pak, izin bertanya Pak. Iya. Itu berkelanjutannya itu kan penambahan modul ya Pak. Penambahan modulnya itu diberikan nama Bapak atau kita tambahkan sesuai kita yang mau Pak? Oke, untuk modulnya ya. Kalau untuk modul nanti ya sesuai apa yang kalian buat di dalam project tersebut. Ya misal modulnya ada apa aja, pembayaran, data, reporting dan lainnya. Tapi tahapannya untuk dalam project manajemen nanti saya menentukan. Misalnya tugas 2
Oke, yang silakan izin. Oke, untuk yang tugas 2 misalnya nanti sudah harus membuat timeline misalnya. Timeline, kemudian backlog. Nah, itu nanti tugas 2 contohnya misal seperti itu. Artinya backlognya dari deskripsi dan tema yang kalian buat. Isinya apa? Nanti saya jelaskan juga lebih detail lagi di pertemuan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, apakah masih ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup? Oke, misalnya nanti ada yang ingin tanyakan lagi bisa lewat personal chat atau di grup ya nanti. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.